MBJ Hobi Bola guys, ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Ngopi Bola, kumpas fakta sepak bola yang ada di lapangan. Bukan hanya fakta, juga gosip-gosip yang berseliweran. Tentang tangan. Lemes banget sih udah. Nah, lemes banget kenapa sih? Wajar lah. Timnas kita kalah. Oh. Klub tercinta juga kalah. Aduh. Untung dihibur tadi sama Juventus yang menang tipis 1-0 lawan Chelsea. Gitu. Pramusim ya. Kemarin aku nggak ikut podcast kemarin. Galau itu. Udah nggak enak badan kan, galau. Gitu. Timnas kalah, Persija kalah. Ya sudahlah, mending di Goa aja udah. Bukan pirasat-pirasat gitu, bukan? Bukan. Gua terang gua. Hah? Gawasnya terang enggak? Masih gelap Ki, masih gelap. Apalagi lawannya nanti Singapura, lawan Singapura di kandang Singapura. Oke, pertama kita akan bahas apa dulu gini? Ngerti apa dulu kita? Piala Presiden dulu kali ya. Oh, Piala Presiden dulu. Siap. Kita ngomongin yang masih hangat nih. Yang masih hangat. Apa nih? Ya review dulu lah, review pertandingan. Menurut Budi nih sebagai Persija, Ya, sebagai orang penggemar ya Persija fans ya. Ini gimana tuh? Apa nih? Persija kemarin udah ada prospek main di tangan STI ini gimana nih? Sebenarnya ada beberapa poin sih. Poin pertama kan memang STY dari awal juga di Piala Presiden serius sih ngelihatnya. Gitu. Cuman karena mungkin lawannya Persib, kemarin dia mau nggak mau harus menurunkan yang terbaik lah ya kemarin. Cuman kalau dari segi permainan memang udah mulai sedikit kelihatan. Ya. STY memang mulai menerapkan apa yang pernah diterapkan di timnas. Bertahan dulu. Ada kesempatan menyerang. Itu Tapi yang gua lihat ciri ST yang nggak hilang itu ya. Betul. Pas Arhan masuk. Apa? Pas Arhan masuk. Lemparan bola. Iya, ciri khas itu. Arhan masuk pas ngambil itu Itu ya. bukan ciri khas STY-nya juga, emang arahannya juga sih yang memang pasti dimasukkan di menit-menit seperti itu buat dapat ya itu tadi trawinnya kan lumayan Iya, mengancam kan. itu kan salah satu strategi Sintayong ya yang ibaratnya ciri khas ya. Kalau ada Arhan pasti dia mengharapkan Arhan memberikan kontribusi dengan lemparannya. Ada ini juga sih, ada sinkron. Menurut gua ada sinkronnya juga, dia masukin Arhan di menit segitu. Selain Persija juga kan sekarang keunggulannya punya beberapa pemain yang posturnya bagus ya. Selain Kollinger yang kemarin main bagus juga. Terus ada beberapa pemain di lini tengah juga kan, Fabio juga lumayan lah agak tinggi. Cuman sayangnya emang kemarin ya mungkin Arhan debut juga kan, nggak terlalu maksimal juga karena mainnya juga nggak banyak ya. Nggak banyak juga menit mainnya, jadi ya masih ada prospek lah ke depan. Emang cuman kalau memang ngomongin pertandingannya ya seperti biasa lah, Persija yang menguasai bola, cuman ya hasilnya selalu seperti itu. Ya, di finishing terakhirnya kurang ada beberapa peluang, bahkan peluangnya Excel yang dapat umpan dari Witan tapi sekarang harusnya masuk, cuman sekarang agak lumayan sih Persija bisa ngegolin Persib. Apa? Ya, bukan ngegolin gawang sendiri gitu. Oh iya. Kemarin ngegolin gawang sendiri ya karena kasihan aja kali ya. Persebaya nggak bisa nyetak gol, udah bunuh diri aja kemarin. Gitu ya. Iya. Benar. Tapi bukan karena itu ya, Pankop nggak dimainin. Pankop setelah pertandingan. Itu kenapa itu? Cedera dia. Cedera dia. Kalau nggak cedera sih kayaknya lawan Persib nggak mungkin nggak dimainin, pasti dimainin, cuman cedera kemarin itu dia. Oke. Terus kan STY kan bilang gini ya kan, aduh kita tim tidak dengan kemampuan maksimal, 40% ya kan, dan yang kita turunkan hanya pemain muda ya kan, beberapa pemain inti kita di timnas ya. Itu menurut Anda seperti kok jawabannya seperti itu? Kan Persib juga sama, timnas dipanggil. Ya gue juga ngomong begitu. Kalau lu ngomong kita nganurin pemain terbaik ya Persib lebih banyak lah dari timnas gitu. Gue sih nggak mau sama seperti saya alasan ini ya udah kalah permainan aja, udah dari kemarin tuh udah gue nggak mau bla 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 bla. Kalau lawan Persib udah kalah aja, udah permainan ya. Kita lihat dari permainannya aja, emang Persib lebih rapi. Yang terpenting tadi yang kita bahas efektivitas. Finishingnya Persib tuh lebih baik aja ya, karena Persija bukan 1-2 peluang loh, hampir ada 3-4 peluang yang harusnya bisa jadi gol, cuman ya itu tadi ya itu strikernya kayaknya
siapa? Excel. Iya. Terus apa lagi? Gustavo juga udah dimainin. Sama Ramon kayaknya harus ke locker room bareng gitu. Iya makanya. Asal Ngobrol lagi ya. Ngopi bareng. Ya untungnya agak kesel juga kenapa Changwon dimainin di menit-menit akhir Iya. itu sebenarnya striker yang prospek Kemarin juga banget gitu. gua sama Oki ngomong gini, Ki, ini pemain Persija ada yang bagus nih ya kan. Salah satunya pemain Korsel. Iya. Nah, pas pemain Korsel masuk, itu berubah tuh pemain Persija, ya kan. Ya sayangnya Sintayong nggak berani memasukkan pemain itu di menit awal. Coba di menit awal juga mungkin pertandingannya beda hasilnya juga. Ya, itu Lebih sih seru lah. Bener Yang nggak, Ki? bikin bikin Jackmania mungkin ya agak-agak greget kenapa nggak dari awal gitu kan. Cuman ya itu tadi STY adalah STY gitu. Dia tetap punya mungkin di pandangan dia mau mencoba menurunkan pemain-pemain yang banyak juga ada yang debut kan kemarin kalau nggak salah Dani ya backnya itu. Iya. Terus di tengah juga dia pasang Luis Figo itu Figo Dennis Figo Dennis. itu kaget juga gua gila Figo Dennis dimainin lawan Persib. Lawannya ada gua Cocea di sana terus ada Malis. Ya gua ngeliat oh ya udah memang STY ini lagi mencoba pemain muda. Itu kan ciri khasnya STY kan. Pemain muda tuh harus selalu ada di tim. Jadi Iya. ya it's okay lah kalah juga nggak terlalu yang telak-telak banget. Jadi Apa mungkin gini lah, ST itu belum merasakan apa sih bahwa tuh walaupun pramusim Iya. atau pertandingan ini bukan di liga, anggapnya mungkin hanya sekedar laga biasa. Belum merasa bahwa tuh walaupun lah kalau ketemu Persib itu Persija seharusnya ini tuh bukan laga biasa. Mungkin STY masih ini mah cuma iya. gimana gitu. Gua mau mencoba masuk ke pemikiran. Karena dari layup main yang itu STY berani juga STY menurunkan pemain muda 6 ya kan. Iya. Gitu. Sedangkan Persib udah langsung gila hampir tim terbaiknya lah di Piala Presiden. Kalau di gue sekarang tuh gue mencoba selalu membalikan pemikiran gue dengan orang-orang lainnya terutama mungkin di Jackmania. Kalau menurut gue lawan Persib tuh kita udah kayak lawan yang memang sedikit di atas kita. Kalau terus berarti akhirnya kita udah sepakat ya Persib di atas Persija. kan buktinya itu Bandung di atas makanya. Jakarta ya sekarang ya. Makanya itu dong. Lo nggak mungkin dong bilang Persib lebih baik nih dari Persib kan yang juara Persib. Oh, ya Nggak benar. bisa begitu bos. Oke, Kecuali nih siap. gue bilang Persebaya lebih bagus dari Persija. Gue masih pertimbangin tuh. Oh, iya benar. Karena golnya aja kemarin dari Persija sendiri Iya, bunuh diri. kasih ya itu. Itu makanya kalau lawannya Persib, semua tim udah harus setuju nih, nggak bisa membantah, nggak bisa bilang gue lebih bagus. Kecuali Borneo ya, mungkin Borneo bisa adu argumen dulu, karena mereka kemarin cuman kalah selisih golnya kan lebih, cuman dia kalah head to head. Ya. Mungkin kalau Borneo mau adu keras tuh tentang ngomongin siapa yang terbaik bisa, tapi Persija kan ya 2 kali kalah lah om away, jadi ya kita harus legowo aja. Memang tahun kemarin Persib lebih bagus secara manajemen, secara pembelian pemain memang Persib lebih bagus, dan ini yang coba diikuti sama Persija di tahun ini dengan mendatangkan STY, ngikutin lah apa maunya STY di Persija, dan gue berharap bisa mengejar lah Persib gitu, minimal Persib yang mengejar tuh Persib yang mengejar. Persib tuh udah bukan mengejar level tim yang ada di Super League kan. Iya. Persib tuh ngejarnya harus Sport FC. Itu tuh Johor Darul Tajim, itu dia harus ngejar itu sekarang. Kalau Port FC kita udah menang 2 kali, Bud. Tapi dia juaranya tahun kemarin Piala Presiden, bos. Iya, Sayangnya benar, nggak ketemu kan. Benar, nggak ketemu Gue itu. berharap World FC itu ada di grupnya Persib, kemarin di grupnya Persib biar ada pembalasan gitu. Tapi tidak terjadi. Makanya tahun ini bukan cuman buat gue, buat Bobotoh juga nih nungguin Persibnya tuh bukan Super League. Super League di awal aja udah kelihatan nih dia yang paling pembelian pemainnya juga kayaknya bagus-bagus. Kita lihatnya nanti di Champion Asianya. Ada juga Shopee ya yang Shopee nanti Cup. bakal lawan ASEAN itu kan. Betul. Kita itu ajang buat Persib ngebuktiin sih di situ. Tapi kalau mau fokus ke Persijanya sih ya gue berharap manajemen bisa pilih-pilihlah pemain yang emang bagus dan layak masuk di Persija. Tenang, Bud. gitu. Masih ada 2 bulan lagi ke Liga, mungkin ada gebrakan baru buat Persija Iya, nanti ya. terutama itu yang gue bilang pembelian pemain lah, jangan pemain yang belum jelas entah berantah dari mana dibeli gitu. Tapi kan striker Persija kan striker termahal Liga 1 sekarang, Bud. Siapa? Itu strikernya siapa sih? Itu belum jaminan. Menurut gua ya dengan harga segitu itu nggak menjaminkan pemain ini bakal bagus gitu. Stephen Loncar. Ya, Loncar, Iya. ya, Loncar. Itu belum ada jaminan, bos. Pemain yang mahal itu bisa bersinar di satu tim itu nggak ada jaminan. Kita ambil contoh lah, Peralta aja di Borneo. Kan dia nggak langsung bagus, bertahap dulu. Betul. Tahun ini mungkin dia di tahun kemarin ya di performa terbaiknya di tahun kemarin gitu, dan
bukan tidak mungkin juga di Persib juga kita belum tahu bakal kayak gimana nih Peralta gitu kan. Ya, tapi kemarin gua ngelihat di Persib walaupun dimainin berapa menit doang ya kan, pas ngelihat sentuhannya masih wih oke nih ya. Ya, kalau mau ngebahas itunya Persib tanpa Peralta aja udah juara. Logikanya nih. Kayak udah juara kemarin. Iya kan? Tanpa Peralta udah juara. Peralta masuk terus juara lagi, apa istimewanya? Peralta nih kalau nggak ke Persib misalnya ke Persebaya atau Persija juara. Luar biasa gitu. Iya kan? Persib tanpa Peralta udah juara. Nambah lagi di situ Peralta ya udah. Cuman kalau mau bahas permainan kemarin kan dia turun berapa 5 menit ya. Kita belum bisa lihat lah performanya seperti apa. Tapi dari beberapa pertandingan di Piala Presiden ini Bud ya, menurut lu Persija di tangan Sintayong nih ya kan, udah mulai kelihatan nggak mau dibawa kemana nih pola permainan Persija? Selain pemainnya emang belum kumpul semua kan ya. Cuman kalau ngelihat gaya permainannya ya STY adalah STY yang gue bilang tadi, memperkuat ini pertahanan terus memaksimalkan peluang yang ada ketika counter attack itu kan. Cuman STY dari awal udah bilang dia akan sedikit merubah dengan tidak terlalu banyak main di belakang, jadi tidak harus nunggu ada peluang dulu, dia bakal sebisa mungkin mencari peluang. Bahkan kalau dilihat dari kemarin juga STY itu mencoba masukin pemain-pemain yang emang punya sprint kenceng kayak Arliansa. Iya, Arliansa tuh ya, bagus. Excel, Runtuh Kahu itu kan cepet banget kan, determinasi tinggi dia. Cuman ya itu tadi namanya pemain-pemain banyak yang baru masuk juga, jadi belum padu lah, kita belum bisa menjudge STY bakal kayak gimana. Cuman gua harap sih prospeknya baik dengan nanti ada nambah pemain lagi kan, karena masih punya slot kan di pemain asingnya belum full semua. Apalagi Ya ini sih gue mau ngomong ini aja nih, kan kemarin gue yang review pertandingan di Persib lawan Persija. Menurut gue penyakit Persija masih sama ya, masih belum hilang tuh ya. Jadi gampangnya kebobolan di serangan-serangan balik. Nah itu Persija tuh masih belum kelihatan. PR-nya lah itu ya. Iya, PR-nya masih tetap kelihatan. Mungkin banyak pemain yang dibawa timnas juga kan, pemain belakang Persija banyak yang dibawa ke timnas. Cuma PR dari pemain asingnya udah kelihatan jelas itu, gelandang bertahannya lama nutup. Jadi pas itu serangan balik itu lama banget nutupnya. Jadi banyak juga peluang Persib yang skema serangan balik, mau dari Menalo, mau dari Baros, kan banyak tuh peluang counter attack-nya tuh sama Adam Alis gitu. Nah itu masih yang belum dipecahin sama Persija itu di musim ini, selain efektivitasnya ya. Nah itu masih jadi penyakit juga di Persija kemarin. Buat catatannya buat di strikernya sih Persija, walaupun ya kita siapa striker di Persija? Ada Excel, ada Gustavo. Nah itu menurut gua kalau dibandingin sama yang Persib punya ya si Barca itu kualitasnya jauh menurut gua, masih bagusan Barca. Nah itu aja yang PR-nya Persija ya. Tapi kan ini pramusim. Kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa mastiin bahwa ini full squadnya Persija gitu. Itu pun sama Persib ya. Persib juga menurut gua catatan Persib tuh sama sih, di musim lalu sama sekarang masih sama sih Persib. Efektivitas dia nyetak gol juga masih harus ditanya ya. Di 4 pertandingan dia cuma bisa nyetak 5 gol ya, walaupun ya kemarin tuh cukup tertinggi ya, 2-0. 2-1 ya. Cetak 2 gol. Iya, baru kali ini dari 5 gol 2 dari penalti kan, 2 dari skema penalti. Jadi menurut gua Persib juga ada yang harus dimenang. Mungkin kalau Persib di timnas sendiri dipanggil kan banyak pemain-pemain yang tipenya penyerang kan. Sayap-sayapnya dipanggilin. Mungkin Peralta juga belum bisa main full gitu. Makanya Persib mungkin udah ada nih penyakitnya yang lama tuh di lini serangnya ya, udah diperbaiki sama sekarang kan rekrutan Persib banyaknya pemain tipe yang lebih menyerang, lebih agresif lah. Itu, tapi kita belum lihat nih cara full timnya Persib mau main menyerangnya gimana. Makanya nih pertandingan berikutnya di final Persib lawan Persebaya, menurut gue ini ujian yang sebenarnya Persib ya. Lawan Persebaya kan emang lini pertahanan Persebaya ya yang paling kuat lah di liga juga kemarin gitu ya. Menurut gue abis ganti pelatih tuh jadi tim yang lini pertahanannya cukup kuat kan. Apalagi nambah Yuran Fernandes sekarang itu kan back terbaik juga kemarin tahun kemarin. Kalau Persebaya sih udah enak lah ya. Pelatihnya Tapares, terus pemainnya kebanyakan dari PSM kalau masih ada. Ibaratnya mereka udah tahu lah ya kan. Ibaratnya tipikal permain PSM mungkin akan dipakai di Persebaya. Makanya di final ini bakal jadi ujian. Nah,
balik lagi nih si Persibnya mau main serius nggak pas final nih? Kan kemarin yang gua bilang sebelumnya Ya benar. pas lawan Persija nih lu lebih mentingin ego pemain, Main ego supporter ya. supporter tim gengsinya Ya, apakah apa lu mau kebutuhan tim nih yang dipentingin kan harusnya mau Persib nggak mainin full tim kan, ya harusnya mau main setengah babak gitu ya. Tapi ternyata kemarin Tolik mungkin nggak berani buat kena hantam dari supporter ya, Supporter. tetap mainin kan full kan. iya kan yang dibilang Ki ya kan, walaupun ini laga pramusim ya Iya. kan, tapi kalau udah ketemu Persib dan Persija Ya, kalau gue sih lain cerita. nggak nyalahin Tolik kemarin, misalnya Tolik mainin pemain lapis kedua semua nggak nyalahin karena Persib salah satu tim yang apa sih cukup padat jadwalnya buat nanti kedepannya ya, tanggal 31 Ya. dia udah main lawan Manila Tigers ya. Kalau misalnya timnas lanjut terus sampai final misalnya ya, tanggal 28 itu kan game terakhir di Piala AFF Ya. ya, berarti Persib kehilangan beberapa pemain tuh buat lawan Manila Tigers. Kalau di sini ada yang cedera kan itu bahaya buat Ya. Persib. Tapi juga Igor Torik juga cukup bagus juga pas babak kedua tuh, banyak anak muda dimainin kayak Azikri, Iya. Zihir sebagai dimasukkan Tapi di babak gini ya, kedua. gue ngelihat pemain muda Persib sama Persija ini beda di. Kalau pemain muda Persija itu kayak pemain-pemain yang udah punya banyak pengalaman, kayak Vigo Dennis mungkin seumuran gitu ya sama pemain-pemain Persib yang lain. Tapi gue lebih percaya sama pemain-pemain Persija karena caps di game-gamenya itu banyak. Caps Aliansa ya? Iya, ya kan. Caps pemain Persija walaupun muda itu udah sering dimainin, dari musim lalu pun udah sering dimainin. Beda sama Persib. Kayak Nazril gitu kan. Nazril, Kita tahu dia Azikri. pemain bagus, cuma Tapi Azikri kan dia tuh dipinjamkan dipinjamkan di klub Persik atau apa, dia reguler. Oh, reguler. Iya. enggak, tapi kan kalau gua ngelihatnya ya kayak Nazril gitu ya, dapat menitnya sedikit gitu, lebih sedikit daripada pemain-pemain Persija. Kalau pemain-pemain Persija pemain mudanya emang benar didorong dari dulu kan, tapi Persib nggak berani, buat Persib yang sekarang nggak terlalu berani kayak gitu ya. Mungkin kalau lu punya kesempatan jadi pemain muda Persib ya lu dipinjemin dulu kan. Iya. Kalau Persib tipenya gitu. Tapi menurut gua ya pemain Persija, lebihnya pemain Persija ya di pemain muda itu. Kalau Persib kan kayaknya butuh pemain-pemain yang udah matang aja kan, makanya dia juara terus tuh gara-gara itu. Dia Emang nggak tradisi mentingin. Persib dari dulu kayak gitu. Iya. Pembinaan Persib itu sebenarnya nggak sulit buat masuk Persib dari waktu zamannya Ate, Ferdinand Sinaga, sebagainya harus tuh apa Iya, maksudnya, emang ke klub lain lagi dulu baru di Emang pulang lu kampung. kalau udah kecuali lu punya nama dari awal ya, lu Iya. pertama dicoba terus bagus kayak Beckham atau yang lain lah, Tuh. kayak Zola dulu kan sempat bagus gitu. Tapi kalau buat pemain muda Persib lebih ini ya, lebih jelek ya. Nah, buat review pertandingan besok preview Final. Prediksi final. Sisi. Ya, prediksi final menurut lu gimana, Bu? Persebaya Persib. Ya, dari 4 Dari mata fans Persija dulu. ya, dah. dari 4 semifinalis kan Persebaya nih yang belum pernah juara. Kayaknya Persebaya nih emang tim yang paling ngotot pengen juara deh ya. Iya. Kalau kita lihat dari Kalau kita masih nggak dapat juga nggak apa-apa, kasih aja lah gitu. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya udah kasih Persibaya. Gitu kita ya, iya. kita juara liganya gitu. Itu alibi cari aman sih ya. Alibi cari aman buat Iya. bilang ya udah kasih aja gitu. Nggak bisa gitu lah, itu Oh, alasan. oh, Tapi ada kebanggaan juga kan, maksudnya kalaupun Persib bisa menang lagi kan artinya dia mengawinkan gelar juara dengan Piala Presiden kan. tapi Itu kan jarang gini, kalau gua didapat ngomong kayak gitu sama kenapa? Ada mitos nih, Bud. Setiap tim yang menangkan Piala Presiden di liganya itu tidak perform. Persija dulu menang kan, nggak perform di liga, ya kan? Arema menang 4 kali nggak perform di liga. Ya, Benar itu, nggak? itu yang mau bilang kalau Piala Presiden kan cuma pramusim, nggak jadi bisa jadi acuan. Iya. Jadi Makanya, semuanya. Tapi kalau kalau misalnya tim yang emang juara, tim yang emang harusnya juara di liga, misalnya Persib yang juara ya sah-sah aja bisa juara. Tapi preview ya menurut gue ya, Persebaya ini bakal jadi tontonan yang lumayan bisa. Kalau full tim ya, dua-duanya mainin kayak Persib, nurunin sama kayak kemarin. Kalau ya. full tim sih Persib nggak full tim, masih 60%. Enggak, full tim yang ada di bench, Oh. jangan full tim yang ada di bench ya. Misalnya Persib nampilin semuanya ya. Ini pertandingan yang seru sih. Persebaya kan lebih ke arah main defense kan. Nah, ini bakal jadi tim apa? Jadi apa? Counter strategi ya? Nah, game-game yang Persib kan mainin bola lah Iya. dari kaki ke kaki gitu. Nah, ini bakal jadi game yang lumayan ditunggu sih. Kita nunggu counter attack-nya Persebaya di mana gitu. Hmm. Nah, itu yang menurut gua. Sama Persija ntar lawan Arema ya
Lawan Arema iya perebutan tempat ketiga. Iya, sama juara harapan gitu. Iya. Kalau dapat juara harapan. Lumayan lah buat ngehibur ya. Ya, kalau itu kan nggak bakalan jadi game yang Persija juga bakal ngelepas lah mungkin lah. Iya. Game Iya. itu bakal ngelepas. Karena kan apa ya, kalau ngeliat Persija kan Yang gua heranin ini aja di ini nih, Apa? cuma di jadwalnya aja ya. Harusnya kan jeda tuh 2 hari ya. iya minimal 74 jam sesuai dengan 74 jam sesuai apa setahu tapi Pak gitu. 72 74. 72. Ya, 3 hari. gitulah 3 Harusnya kan 3 hari lah. Tapi ini nih yang gua hitung sih mungkin ya badan yang ngelola Piala Presiden ini nganggap ini tuh kan pertandingan pramusim gitu. Terus Enggak kemasuk Pak. jumlah stok yang boleh dimasukin juga pemain kan nggak kayak pemain reguler biasa Iya. kan. Nah mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan dia supaya bisa dimainin ini, dan ada jadwal mungkin orang penting ya yang nggak bisa dibentrokin makanya nggak bisa diundur. Mungkin Siapa itu ya? yang menurut gue. Siapa tuh? Nggak orang tahu, lihat penting? aja besok mungkin Oh, ada oke. ya. Siap, Bisa siap. aja ada Pak Presiden kan, bukan Iya, tidak bisa mungkin. aja. Bisa ada. Saja ada Pak Presiden Yang Jokowi. soalnya sebelumnya kan hadir kan biasanya Pak Presiden. Tapi Makanya kita nggak tapi menurut gua tetap disayangin sih, harusnya mah tetap harus diundur ya. Kalau lu mau nganggap ini piala yang lumayan bergengsi, ya harusnya secara profesional juga harusnya dibentuk secara profesional juga gitu iya, ya. ada jadwal aturannya. pengaturan sebagainya. Ya harusnya tetap dia diistirahatin lumayan lama lah buat di final kan. Betul. Apalagi harusnya lebih enak kan di hari Sabtu atau Minggu kan. Yes. Jadi benar-benar bisa ditonton banyak orang gitu itu gamenya. Ya mungkin biar nggak bentur sama jadwal timnas kali Ki. Kan berbarengan kalau misalkan timnas kapan main lagi? Minggu ini kan? Iya, saya Iya. kalau nggak salah. Ya Iya. nggak jadi masalah, maksudnya kan lu bisa geser jamnya gitu. Bisa digeser jamnya sebelum timnas atau apa. Timnas Iya. juga nggak main di Indo kan. Maksudnya timnas juga nggak main di Indonesia kan. Betul sih itu ya. Harusnya kita nggak boleh peduliin yang kayak gitulah. Maksudnya kalau lu penyelenggara ya lu harus fokus sama kompetisi lu, jangan mikirin kompetisi luar maksudnya. Iya. Kalau mau ya dimundurin, jangan dimajuin lagi. Kalau Sabtu misalnya timnas main Sabtu ya lu di minggunya. Iya harus benar. bisa gitu. Kenapa? Kalau jeda cuma istirahat 1 hari setengah lebih baik aja, baru kemarin main lagi besok ya kan. Saya takutnya nih tim nih ya kan nggak langsung nurunin pemain terbaiknya Ya pasti, apalagi kan. ya kan. Ya pasti. Kalau gua jadi Igor Tolik juga gua masukin pemain-pemain cadangan aja udah. Ntar kalau pemain-pemain bagusnya ya gua masukin di menit Di 70-an. gitu, 70-an kan Iya. lebih aman itu, lebih safe. Tuh. Ya itu yang jadinya bikin kompetisinya nggak menarik jadinya. Harusnya mereka mikirin itu juga. Kalau lu mau bikin final ini menarik ya lu kesiapan buat 2 tim lebih banyak gitu. Tuh. Nah itu yang nggak dipertimbangin sama Udah mah tanpa penonton Penyelenggara. lagi ya kan. Jadi kayak kemarin aja kita ngelihat Persija main di semifinal udah kayak apa sparingan ngeliatnya nggak ada kurang gitu gejolaknya gimana gitu. ya itu gua malumin lah, soalnya plan di awal kan. Kalau misalnya di awal dia tegas buat bikin aturan si juara grup megang tuan rumah di semifinal itu jauh lebih. Iya, Jauh harusnya jauh kayak lebih- benar. Jadi nggak usah takut, malah lebih takut. aman menurut gua dipegang itu. Kalau lu mau ada penonton dipegang di salah satu tim, jangan di tempat netral. Kalau misalnya di tempat Persib atau Persija gitu yang main, ya lu pegang salah satu tuh mainnya di mana gitu. Di Betul. Persija. Jadi nggak ada Iya. 2 supporter yang saling datang gitu. Iya, artinya ini gitu. mah udah ketahuan ya Pak, ada kemungkinan 4 tim besar ini ketemu ya. Seharusnya PT peserta lagi panitia Piala Presiden harus sudah menghitung nih sebelum pelaksana. Harus punya game plan yang Iya, BC-nya gitu kalau betul. terjadi Terus, bisa. jadinya kan Kayak kandang aja kan baru diumumin kan berapa hari baru diumumin di Wian Dipta. Ada gosip juga kan katanya nggak ada final, nggak ada semifinal kan Iya. sempet bikin heboh juga. Ternyata hoax gitu. yang jadi Kayak masalah gitu. emang itu cara-caranya mereka masih kayak apa ya, bukan Tapi penyelenggara profesional. masalahnya menurut waktu tahun kemarin bagus Ki, jelas tahun kemarin itu. Ini enggak, sekarang ini kayak enggak, kalau tahun kemarin kan perbedaannya ya. kayak home away-nya tahun kemarin Enggak, mah. tahun kemarin enggak ada Tahun kemarin. Persija yang nggak ada ya. enggak ada peserta yang emang punya konflik banget, Rivalitas ya. rivalitasnya enggak ada. Kalau sekarang kan Ini emang kayak yang di gini. semifinal 4 tim yang punya rivalitas semua kan. Iya. Persebaya Arema, Persija Persib. Iya. Ini Jadi yang biasa ada bingung. Jadi yang biasanya ada pengumuman jumlah UMKM jadi nggak ada kan di semifinal kemarin kan gitu Iya, kan. kosong banget.
Sebenarnya itu yang biasa di iya itu kan yang biasa dilulukan kan selalu Benar. dibicarakan poinnya itu kan ada beberapa yang tapi lain namanya gitu. Piala Presiden ya Piala Presiden kan ini dulu kalau nggak salah sejarahnya dibentuk karena pembekuan liga kan dulu. Iya. Jadi Betul. sebagai hiburan Sebagai tim hiburan. dibuat satu wadah kan. Piala Bahkan ini. ada wacana juga ya buat tahun depan katanya yang main timnas. Enggak. Bukan. Ada wacana juga buat itu. perkembangan Bukan. timnas aja mungkin. Perkembangan Karena timnas. Buat pengembangan timnas. Iya. Menurut gua lebih bagus duit itu tuh dibuat kompetisi pemain muda udah. Jangan diadain Piala Presiden, dengan pemain muda aja udah yang diadain tuh kompetisinya. Bisa. Gitu menurut gua ya, mendingan lu Itu daripada mah duit segitu mendingan lu bikin kompetisi yang U17 gitu lebih menarik gitu lebih. Nah, itu mah balik lagi ke mewah. sponsor lah itu. Menurut gua Piala Presiden harusnya gitu. Nah, Bukan jadi duit-duit gimana nih? Ya. Nah, buat kita closing nih, lo final jagoin siapa nih? Persib apa Persib? Iya, baru mau ngomong dari tadi nih gua mau ngomong itu. Kalau ngelihat permainan kemarin ya, gua masih penasaran sama Persebaya sih. Persib kan udah ketahuan ya mainnya seperti itu. Persebaya ini kan kayak angin-angin kalau lagi nggak bagus ya nggak bagus. Nah, jadi Cuman siapa yang bakal juara? tahun ini Persebaya. Tahun ini ya. Tipis menangnya tipis. Ki? Ya gua dari awal kan ngomong udah Persebaya ya. Cuma Persebaya. emang gua maunya Persib yang juara, cuma kayaknya sih Persebaya yang juara ya, feeling gua lebih Maunya kuat. Persib yang juara, ya Feeling gua ya Persebaya. Persibaya ya kan. Berarti kalau Persib juara ya syukur, nggak juga nggak masalah gitu Ya, ya. iya, pokoknya mah gua ngelihat kekuatan ya Persebaya karena nggak ada yang diganggu kan Persebaya, pemainnya juga full tim. Gitu. Kalau gue mau tetap optimis, ya. Persib ya. Iya. Kalau menjagokan tim lain tuh agak gimana gitu. Ya ini 50-50 lah, maksudnya Iya. semuanya peluangnya sama gitu antara Persib sama Persebaya itu sama. Cuma gua lebih kesiapan Persebaya nih nggak ada yang pemain yang dipanggil timnas atau ya lebih siap. Bisa full tim ya. Iya, lebih siap Persebaya tuh ke dalam skuad. Sayangnya Bruno-nya ada di ini. Kemarin yang di Thailand itu ya? di MU. Bukan. Port ya. Kalau nggak salah ada di Port ya. Iya. Pindah ke Port FC. Oke, closingnya Ki. Apa Ki? Apa closingnya? Ya, biasanya juga ada lu. Pakai. Apa ya? Ayo, Oh iya, apa? jangan lupa nonton Piala Presiden. Walaupun presidennya Bukan Jokowi. Jokowi. Bukan Jokowi.